Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali untuk berjumpa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini setelah berapa waktu, sekitar 3 pekan terlebih. Sebelumnya ada kegiatan jeda terlebih dahulu untuk memaksimalkan qiyam Ramadannya, untuk kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri. Dalam suasana Syawal kami mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal aidin, termasuk orang-orang yang berlebaran kembali kepada substansi keimanan kita, wal faizin, orang-orang yang sukses di dalam melaksanakan ibadah, kemudian wal maqbulin, termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segenap amal ibadah, amal sholihah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini. Wa natamanna Allah Subhanahu wa taala yu'idu ilaina al-'id fi al-ayyam fi asyhur fi sanawat al-muqbilah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, marilah kita bangun kembali semangat kita tingkatkan, karena sekarang ini adalah bulan Syawal, bulan peningkatan, termasuk mudah-mudahan meningkat kembali motivasi, niat, kesungguhan kita untuk mengkaji, memahami kalam ilahi melalui rancangan Arab Qurani. Untuk itu, mari kita awali lebih lanjut kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati, pada pelajaran kita sebelumnya masih ada latihan yang belum tuntas kita bahas. Ada beberapa bagian yang sudah alhamdulillah kita bahas bersama. Anggap juga ini sebagai pemanasan kembali untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang sebelumnya. Ibu-ibu Bapak yang kami hormati, latihan kita yang sudah kita kerjakan, yang pertama kita sudah mencoba untuk menerjemahkan beberapa ungkapan yang terambil dari kata-kata pokok yang ada pada pelajaran kita yang kedua. Bahkan kita bisa melangkah lebih lanjut. Ya, kita sudah bisa melangkah lebih lanjut, bukan hanya arti yang kita pahami, kita juga sudah mengenal bentuk, kita juga sudah memprediksi bentuk, kemudian penciri dari setiap bentuk. Kemudian pada latihan berikutnya ada beberapa kata, ya, ada beberapa kata penting yang juga sudah kita bahas dengan pola yang sama. Tentunya kita memahami yang kita istilahkan dengan 4 sehat 5 istimewa. Kita sudah memahami beberapa bagian darinya yang sudah kita pelajari. Kemudian pada latihan kita yang ketiga juga ini berkaitan dengan salah satu dari khusus bahasa Arab. Ya, kita memahaminya dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah kita memahami ungkapan-ungkapan sebagai serapan. Sehingga kalau ada serapan, kata atau ungkapan bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, maka itulah maknanya. Tapi pada saat yang sama juga kita bisa memahami dengan cara yang berbeda. Itu latihan kita yang ketiga. Sementara latihan yang keempat, ibu-ibu, bapak sekalian, ini sudah kita bahas sebelumnya, tetapi belum tuntas. Ya, latihan kita yang keempat ini
sudah kita bahas sebelumnya tetapi belum tuntas. Jadi hari ini kita agendakan untuk menuntaskan latihan yang keempat dan kelima, insya Allah. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk membahasnya, karena tadi kegiatan tadarus kamusnya waktunya banyak yang kita gunakan untuk tadarus kamus. Dengan terlebih dahulu juga kita punya waktu yang banyak yang kita gunakan untuk menanti kehadiran teman-teman yang lain. Sehingga mudah-mudahan waktu tersisa kita pada hari ini cukup untuk mendalami apa yang akan kita bahas. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu mari kita baca, ya, kita baca sambil mengingat-ingat apa makna dari ungkapan-ungkapan yang ada pada latihan. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan latihan kita. Mari kita baca kalimat yang pertama sama-sama. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muammar Al-Qur'an. Yaqra'u Muammar qari'ul Qur'an. Iqra al-Qur'an ya asyhad lam ya'lam. Insana ma lam ya'lam. Yang kedua, Allamallahu insan Allamallahu insan Allahu alim ma lam ya'lamil insan. Allahu khaliqul insan wa anallahu yu'allimul insan. Allah insan khaliqul insanu makhluk. Allahu insana ma lam ya'lam wa yu'allimul insana ma lam ya'lam. Allahu alladzi khalaqal insana alladzi ya'lamal insana ma lam ya'lam. Baik, itu dia materi kita yang keempat. Pada pertemuan kita yang sebelumnya yang sudah diungkap, maknanya adalah yang nomor 3. Ya, waktu itu untuk kalimat yang nomor 3. Nah, silakan Ibu-ibu Bapak diamati kalimat-kalimat yang ada, seumpama ada yang Ibu apa maknanya, itu boleh ditanyakan terlebih dahulu, seumpama ada yang terlupa maknanya. Dari nomor 1K, nomor 2K, nomor 3, 4, 5, dan 6. Itu dengan catatan bahwa kita di sini ada beberapa kata baru yang muncul pada pelajaran ini dan akan kita temukan pada pertemuan pada pelajaran-pelajaran yang akan datang nantinya. Di nomor 3 ada kata anna, ya. Di nomor 3 ada kata anna. Ya, anna dan anna. Itu ada 2 yang bermakna bahwa. Oke, itu nomor 3. Nomor 5 kemudian, nomor 5 itu ada kata baru gua, ya, ada kata baru yang bisa bermakna dia. Ya, sebelumnya kita sudah memahami bahwa di yu'allimu juga ada kata dia, ya, ditandai dengan ada ya yang menandai dua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bentuk 2, ya, dibentuk 2 bisa menandakan dia. Sehingga kalau dia muncul maka sedikit tegas, ya, sedikit tegas bahwa dia. Jadi huwa yu'allim. Tidak ada huwa bisa yu'allimu bermakna dia, apalagi kalau ada berulang, ya. Kemudian ada nomor 2 catatannya, ya, ada ungkapan bima. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah memahami bahwa ini ada bi dengan ada ma, ada bi yang berarti dengan. Pelajaran kita sebelumnya ada ma juga yang memiliki beberapa makna, ada yang dimaknai dalam siapa,
ada juga dipahami artinya sesuatu yang apa ya. Di sini di dalam ini bima tidak diterjemahkan. Tapi di sini posisinya adalah untuk menegaskan makna. Ini pada waktu itu kami sampaikan bahwa tidak semua yang ada Arabnya dalam bahasa Arab itu di Indonesia. Itu prinsip. Begitu juga sebaliknya, tidak semua makna yang kita ungkapkan dari sebuah ungkapan dalam bahasa Arab itu harus ada kata maksud yang bermakna di dalam teks bahasa Arab. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita persilahkan siapa kira-kira yang ingin mencoba untuk mengemukakan pemahamannya. Tapi kalau memang ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan terlebih dahulu apa yang belum dipahami, lalu kita bahas. Kalau sudah dibahas, silakan kita berbagi pemahaman. Ada Ibu Bapak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum sesi berbagi apa yang kita mengerti? Mudah-mudahan ini diam ini berarti tidak ada ya. Mudah-mudahan saya tidak salah paham bahwa Ibu Bapak diam itu artinya tidak ada yang perlu atau merasa perlu ditanyakan. Oke, berikutnya silahkan. Izin Pak, izin Pak. Bagi pemahaman. Izin Pak. Ya, silahkan Ibu. Yang nomor 1 Pak. Ya, silahkan. Qira'a Mu'ammar Al-Quran. Ini Ya. yang diartikan dari qira'a itu kan dari yang ya apa namanya bentuk satu yang awal A dan akhiran A. Setelah Oke. Mu'ammarnya itu artinya apa Pak? Gimana Bu? Yang Mu'ammarnya. Nama. Mu'ammar. Nama. Nama Mu'ammar itu nama. orang. Seperti ada namanya si, Ammar, seperti ada namanya membaca Sia, Al-Quran gitu ya. ada namanya Farihah. Kalau di sini namanya Mu'ammar. Nama Mu'ammar karena diambil dari bahasa, maka dia bisa ditulis seperti bahasa Arab. Itu nama. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu Bapak, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Satu Saya, baris, Pak. satu baris. Saya Pak Ustadz. Saya Pak Guru. Terima kasih. Silakan Pak Setiabudi, silakan. Ya, mudah-mudahan ini menambah sehat ya. Jadi, Bismillah. amin. Qira'a Mu'ammaru Al-Qur'ana. Mu'ammar telah membaca Al-Quran. Ya. Yaqra'u Mu'ammar Al-Qur'ana. Mu'ammar sedang membaca Al-Quran. Iya, bagus. Mu'ammar qari'u membacakan Al-Quran. Iya, bagus. Ada berapa kata ya di situ yang terlihat dari 3 huruf dasar yang sama, yang berwarna kuning? Ada berapa? 1, 2, ya. Ada 3 ya. Yang pertama ini ada qira'a. Apa itu? 1 Bentuk 1, bagus. Kemudian yang kedua ada apa? Ada kata apa? Yaqra'u ya. Kata bentuk berapa itu? 2. Bentuk 2. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, ada kata apa lagi? Qari. Ya, apa tadi makna yang Bapak berikan untuk kata itu? Membacakan atau juga bisa sebagai pembaca ya. Apa tadi, Pak? Orangnya baca. Membacakan. Apa tadi makna yang Bapak pahami dari kata qari? Membacakan. Iya, bagus, membacakan. Bentuk berapa qari itu? Bentuk 4. Bentuk 4. Apa makna bentuk 4 yang muncul di dalam arti yang Bapak ungkapkan? Sebagai kata kerja yang dibendakan. Ya, sebagai kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan itu ada di bentuk berapa, Pak?
Oh, sifat, kata sifat. Untuk Kata sifat, ya, kata sifat. Nah, itu adalah kata, itu bentuk sifat. Karena Bentuk bentuk sifat. sifat, maka Bapak memaknainya apa? Baca. Apa? Membaca. Apa? Mu'ammar pembaca Al-Quran. Iya, bagus. Ya, itu artinya, ibu-ibu, ini sebenarnya 3 kata itu bisa diartikan dengan arti yang sama. Qara'a bisa bermakna membaca, yaqra'u juga bisa bermakna membaca, qori juga bisa bermakna membaca. Ya, bisa itu karena itu dari dasar yang sama. Nah, kalau kita ingin lebih lanjut memahaminya, yaitu bahwa kita memperhatikan bentuk, maka qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, qori pembaca. Baik, terima kasih Pak Setia Budi. Sama-sama, Pak. Ya, kita lanjutkan berikutnya baris yang kedua. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Apa ibu-ibu, bapak-bapak ingin? berani ayo lihat. Silakan, Bu Susi, silakan. Bentar Pak. Iqra al-Qur'ana ya Ustaz Muammar. Bacalah Al-Quran wahai Ustaz Muammar. Al-Qur'anu yu'allimul insana ma'lam ya'lam. Al-Qur'an telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Oke, bagus. Ya, Al-Qur'an apa bacanya? Yu'allimu al-insan terus Ma'lam ya'lam. iya, bagus. Jadi nggak pakai mak-mak ya. Itu Iya. ma ya, tidak dijedotin ma lam ya lam. Ya Baik. Pak. Orang Sunda Pak biasa. Ya. Kalimat yang pertama tadi apa maknanya? Bagian yang pertama Iqra, bacalah Al-Quran, wahai Ustad Muammar. iya. Terus Al-Quran, diterusin Pak ya. ya, terus Al-Quran silakan. telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Oke. Apa yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Dari mana dipahami dia? Apa yang dia? Dari mana Apa yang itu dianya? dari ma, lam itu tidak, ya lam itu ya, kata penggantinya dia. Oke, Kata bagus. ganti. Ya. Bagus Ya. ada ya bisa itu untuk memahami dia. Terus tadi yu'allimu, apa yang Ibu pahami dari ungkapan yu'allimu, apa maknanya? Telah Iya. ada awalan ya titik 2. Telah apa, Bu? Telah mengajarkan. Ya, bagus. Dari mana dipahami makna telahnya? Makna telahnya dari makna bentuk yang kedua itu ya adalah maaf Pak, yu'allimu. Pak, salah. Mana? Salahnya di mana, Ibu? Salahnya itu bukan kata lampau, harusnya sekarang. Itu bukan kata lampau. Oke. Kalau itu bukan kata lampau, lalu itu bentuk berapa? Bentuk kedua, Pak. Sedang, bentuk akan, kedua. dan biasa. Iya, bagus. Jadi ada berubah ya maknanya ya, kalau begitu ya. Tadi dipahami telah apa tadi? Telah mengajarkan. Iya, bagus. Tetapi ketika dipahami itu bukan bentuk lampau, maka yu'allimu bisa dimaknai dengan makna apa? Al-Quran mengajarkan, Pak. Iya. Mengajarkan Kalau itu bentuk berapa? Bentuk kedua. Kira-kira apa makna bentuk 2 yang cocok untuk ungkapan tersebut? Akan, Pak ya, akan mengajarkan. Ya, bagus. Selain akan ada makna apa lagi untuk bentuk 2, Ibu? Ada makna biasa. Iya. Ada makna sedang. Iya, bagus. Kira-kira dari 3 pilihan tersebut, kalau dilihat konteksnya ya, bahwa Al-Quran mengajarkan manusia itu mana yang paling cocok di hati Ibu? Apakah akan mengajarkan, atau biasa mengajarkan, atau sedang mengajarkan? Akan, Pak. Akan, berarti belum ya kalau begitu ya?
Kalau kita Kalau orang pahaminya belum membaca berarti belum. Al-Quran, kalau dalam pikiran saya, kalau orang belum membaca Al-Quran, berarti dia tidak akan tahu apa yang dia tidak tahu. Makanya Ya, saya itu bagi orang akan yang belum belum, membacanya. Gitu ya. ya. Tapi kalau realitanya sekarang bagaimana? Manusia belum membaca Al-Quran atau sebagian manusia biasa membaca Al-Quran? Bagaimana Pak? Kurang jelas. Realitanya sekarang manusia belum membaca Al-Quran atau manusia biasa membaca Al-Quran? Nggak seluruhnya sih ya, gitu. Ya nggak seluruhnya Pak. Ada yang biasa, Ya. Kalau ada kita yang belum. bicara seluruhnya ya, tapi secara umum ya, secara umum manusia belum membaca Al-Quran atau ada manusia yang sedang atau biasa membaca Al-Quran? Kalau yang sedang mungkin atau biasa Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Susi untuk pemahamannya, gitu ya. Tinggal tadi bahwa alhamdulillah Ibu cepat menyadari yu'allimu ketika mau masuk ke bagian kiri tersadarkan bahwa itu bukan bentuk lampau. Oke, terima kasih Bu Susi. Kita lanjutkan berikutnya yang baris ketiga, nomor 2. Siapa yang akan berbagi pemahaman? Silakan. Baris ketiga, nomor 2, Bu Fatimah. Alamallahul insan. Allah telah mengajarkan manusia. Allahu alimu bima lam ya'lamil insan. Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui yang tidak diketahui manusia. Iya, oke, bagus. Apa makna bagian pertama? Gimana Pak Guru? Apa makna bagian pertamanya? Alamallahul insan, Allah telah mengajarkan manusia. Iya, bagus. Dari mana pahami ada makna telahnya? Dari alama bentuk lampau, Pak Guru. Iya, bagus. Berikutnya, bagian berikutnya apa maknanya? Allahu alim, Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui, bimanya tidak diartikan ya Pak Guru? Ya, betul. Allah yang mengetahui. Ya, yang big-nya, itu lebih tepatnya big-nya. Yang big-nya. Oh, big-nya, oke. Allah yang mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Iya, bagus. Dari mana Ibu punya ide untuk mengatakan diketahui? Sorry. Salah Pak Guru. Yang Mana salahnya? Allah, tunggu. Allah yang mengetahui apa yang dia apa yang dia tidak, apa ya Pak Guru? Allah yang mengetahui apa yang tidak dari ya'lamu Pak Guru. Tapi Iya, ya itu bagus. bisa diartikan dia Ya'lamu ya. ada makna di situ, di ya'lamu? Enggak sih Pak Guru. Iya, Itu jadi dia bisa ya. ditunda ya Bu. Kalau tidak ada, itu bisa ditunda. Salah satu caranya adalah Ibu pakai pemahaman level yang keempat, Bu. Apa? Pemahaman level 4. Posisi itu mengetahui posisi kata dalam kalimat Pak Bagus. Guru. Coba Ibu prediksi di dalam kalimat tersebut kira-kira gitu ya, kira-kira subjeknya yang mana? Ya. Subjeknya Fokus di bagian manusia. Ya, lamil insan ya. Lamil insan. Fokus ke bagian itu. Kira-kira subjek di dalam kalimat itu yang mana kira-kira? Manusia ya Pak Guru. Oke, kalau begitu coba Ibu taruh di bagian-bagian awal gitu ya. Kalau dia subjek karena mengikuti pola bahasa Indonesia, untuk kata-kata yang berposisi sebagai subjek bisa diletakkan di bagian-bagian awal. Coba Ibu praktekkan tadi. Coba ya. Dari Allah ya Pak Guru ya, biar saya nggak bingung. Allah
yang maha mengetahui apa yang manusia tidak ketahui gitu. Nah, kan bagus kan Ibu? Nggak perlu Oke, pakai iya, iya. kan kalau begitu? Ya. Ya kan tidak harus pakai di dalam hati juga kan? Di dalam hati juga sudah mengantarkan kita untuk tidak pakai di karena makna di dalam ungkapan tersebut belum ada pencirinya. Coba sekali lagi Bu. Iya Pak Guru. Pemahaman apa jadi maknanya? Allah yang maha mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Mana subjeknya? Tidak apa manusia subjeknya? Allah yang maha mengetahui apa yang manusia tidak ketahui. Iya, oke, bagus. Oke. Baik, Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa ada pertanyaan dari apa yang Bu Fatimah tadi sampaikan dan diskusi kami berdua? Dada? Oke, baik. Kita lanjutkan ke baris yang keempat, nomor 3. Siapa berikutnya yang ingin berbagi pengalaman? Saya, Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annallaha khaliqul insan. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan manusia. Wa annallaha yu'allimul insan. Dan sesungguhnya dan bahwasanya Allah mengajarkan sesungguhnya bahwasanya Allah mengajarkan manusia. Iya, bagus. Apa sudah dipertimbangkan bentuknya, Pak Zirwan? Kalau yu'allimu ini kan kata bentuk pertama, kata bentuk kedua. Jadi kalau yang pas itu akan atau biasa atau sedang, berarti yang sedang gitu. Yang biasa. Ya. Gimana jadinya? Dan bahwasanya Allah selalu mengajarkan manusia. Iya, bagus. Yang kata yang lain, yang bentuk kata-kata yang lain sudah dipertimbangkan juga? I'lam ini I'lam. Ya ini karena ada alif di depan, berarti kata perintah. Ketahuilah bahwasanya Allah, ini khaliqul yang menciptakan manusia. Iya, bagus. Ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan manusia. Bentuk berapa itu? Ini bentuk sifat, bentuk keempat. Apa pencirinya? Cirinya ada setelah huruf, ada alif di setelahnya. Iya, bagus. Apa makna yang Bapak munculkan setelah memahami bahwa itu bentuk sifat? Apanya kan menciptakan. Jadi kalau bentuk sifatnya yang menciptakan. Iya, berarti makna untuk sifatnya apa? Makna yang dimunculkan di situ? Makna yang lahir karena kata itu adalah bentuk 4. Kira-kira apa maknanya? Bentuk sifat apa? Bukan? Betul. 4 adalah bentuk sifat. Makna yang muncul apa? Makna yang muncul dari pemahaman bahwa itu adalah bentuk sifat. Apa makna yang dimunculkan? Seperti tadi ya,
Yu'allimu, kata Bapak ini bentuk 2 sehingga selalu gitu ya. Oh, ini bentuk Kholik sifat. bentuk 4. Apa yang muncul? Bentuk sifat. Apa makna yang muncul? Bentuk sifat. Ya, makna yang muncul apa? Aduh, bentuk. Yang membuat. Oke, ibu-ibu, bapak yang lain mungkin ada yang bisa ikut berpartisipasi. Apa makna yang Pak Zirwan munculkan sebagai kelanjutan bahwa kholik itu terpahami sebagai bentuk 4? Yang menciptakan atau Yang pencipta. menciptakan. Apa makna yang dimunculkan untuk bentuk sifat? Maha pencipta. Yang menciptakan. Yang Iya, menciptakan. bagus. Maha Sedangkan yang muncul sebagai pemahaman itu bentuk sifat adalah yang saja. Yang saja, ya. Yang saja. Sedangkan kalau maha itu belum muncul ya, Pak Chandra. Maha itu belum muncul tadi di Pak Zirwan. Nah, sedangkan yang menciptakan, sedangkan ungkapan menciptakan itu kholik. Ya, kholik itu menciptakan, sedangkan yang gitu ya, tidak ada kata yang khusus bermakna yang di situ gitu ya. Tidak ada kata yang khusus bermakna yang di situ, tetapi makna yang itu muncul sebagai pemahaman bahwa kholik itu adalah bentuk 4 atau bentuk sifat gitu ya. Berarti kalau yang muncul yang kita bisa kembang maknanya menjadi apa lagi Ibu Bapak sekalian? Bahwa itu bentuk sifat selain yang menciptakan bisa apa lagi? Pencipta. Bagaimana jadinya? Pencipta. Pencipta. Kalau kita pakai itu Pencipta. bagaimana bacanya dari awal? Dan Ketahuilah bahwa Allah Ketahuilah bahwa Allah pencipta manusia. Bahwa manusia. Pencipta manusia. pencipta manusia. Oke, bagus. Terima kasih Pak Zirwan, terima kasih Ibu Bapak yang lain yang ikut berpartisipasi. Dari Pak Chandra tadi muncul itu ya, muncul ide baru maha gitu ya. Dari mana ada makna maha Pak Chandra Ayu? Mikrofonnya Pak. Iya, kagak ada mahanya. Ada makna maha? Ada maha. Nggak ada mahanya. Oke, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain, apa setuju bahwa di nomor 3 tersebut tidak ada mahanya? Ibu bapak yang lain, nomor 3 setuju bahwa di nomor 3 tidak ada mahanya? Ya, setuju Pak Guru. Setuju ya, tidak ada mahanya. Iya. Baik. Kholik di sini siapa yang dibicarakan? Kholik di sini? Allah. Allah. Ibu bapak ingat kalau kita bicara tentang Allah, tentang sifat Allah, apa yang bisa kita munculkan? Maha. Maha. Sebenarnya nomor 3 itu bisa ada mahanya. Kenapa? Karena kholik yang kita bicarakan di sini adalah Allah. Sehingga Maha bisa kita munculkan bahwa Allah yang maha gitu. Bahwa Allah yang maha bisa itu. Karena itu berkaitan dengan Allah. Benar ide Pak Chandra ini bagus. Ya, ide Pak Chandra mau tambahkan maha itu bagus. Cuman hilang jejak ya. Kehilangan jejak dari mana kita punya ide untuk maha. Idenya adalah karena itu berkaitan dengan sifat Allah. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4, baris kelima. Siapa yang akan Saya Pak Guru. Siti. Saya Pak Guru. Nah, silakan, Bu Siti, silakan. Khalaqallahul insan. Allah telah menciptakan manusia. Allahul khaliq. Allah pencipta atau Allah yang menciptakan. Wal insanu makhluk. Dan manusia diciptakan. Iya, bagus. Ya. Apa? Coba kita lihat makna pertama, bagian pertamanya apa, Bu? Makna apa? Bentuk satu. Ya, bagaimana jadinya? Apa jadinya?
Allah telah menciptakan. Allah telah menciptakan manusia. Mana Bu Siti? Kalau Allahul insan. Allah telah menciptakan. Maaf, kepencet. Tadi saya ngomong. Iya. Mana Tapi kepencet, nggak tahu kok nggak dengar Pak Guru. Kholaqo itu makna bentuk satu, telah jadinya Ya, telah bagaimana menciptakan. jadinya? Telah menciptakan. Ya, bagaimana jadi makna lengkapnya? Allah telah menciptakan manusia. Ya, bagus. Berikutnya, Allah pencipta atau Ya, Allah bagus. yang menciptakan. oke, bagus. Berarti tadi saya Allah ngomong nggak Khalik. kedengeran ya Pak Guru ya? Ya, kalau mikrofonnya di mute, kita nggak dengar. Oh iya, Kalau dari tadi saya mikrofonnya udah di mute, ya kita nggak dengar gitu. Ya, kadang-kadang Nggak tahu. itu sering menimbulkan kesalahpahaman. iya Ibu bapak yang kadang-kadang diuji dengan kesabaran dan marah-marah. Allah Guru, saya pencipta ngomong berkali-kali, saya dicuekin. Makanya kok Pak Guru masih nanya, bingung saya jadinya. yang berbuat Yang berikutnya wal insanul makhluk Ya, itu coba Bu, perhatikan Allahu Khaliq. Ya, perhatikan Ya. Allahu Khaliq. Itu kalau kita pakai ciri bahasa Arab ya, ciri bahasa Arab yang keenam gitu, kira-kira subjeknya mana, predikatnya mana? subjeknya Allah. Ya, Allah. terus predikatnya Itu pencipta Khalik. Khaliq, bagus ya. Sepengetahuan Ibu kalau dalam bahasa Indonesia antara subjek dengan predikat itu biasanya ditambahkan kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Objek. Biasanya Predikat ditambahkan objek. apa? Keterangan atau Tambahan ya. Antara subjek dengan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya muncul kata apa? sisipan gitu maksudnya. Ya, kira-kira apa kata sisipan yang diletakkan antara subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia? Ada? Kalau di sini Allah. Maha. Nggak lihat bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu. Yang biasanya diselipkan antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya kata apa? Kali ya. Itu bukan kata, itu baru awalan kata. Awalan ya. Yang ada itu yang itu dalam bahasa Indonesia biasanya sifat, bukan subjek dan predikat. Ibu mungkin ada yang punya ide gitu. Antara subjek dan predikat bahasa Indonesia biasanya muncul kata apa? Adalah. Itu, Mas. Adalah. Apa? Oh iya, adalah benar. Bahasa Inggris saya itu soalnya kada Allah. Allah ada kata apa? yang mencipta. Antara subjek dan predikat bahasa Indonesia biasanya apa? Ada. Disampaikan aja Ibu Bapak, siapa tahu betul kan? Siapa tahu kalau di betul. bahasa Inggris ya ada Allah itu maha pencipta kali Pak ya? Belum nyampe ke situ. Sambung Pak Guru. Ya, belum nyampe ke situ, baru Kata masih belajar sambung bahasa Pak Guru. Indonesia. Iyalah pencipta. Masih belajar bahasa Indonesia. Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya muncul kata apa atau seringnya muncul kata apa? Sambung. Kalau bahasa Bukan. Inggris Apa? Kata sambung. Bukan. Ya, apa katanya apa? adalah kata sambung. Apa? Allah yang maha pencipta. Belum dulu. Belum dulu masukin belum. Lagi belajar bahasa Indonesia ini. Boys, ya. Kita sedang belajar bahasa Indonesia dulu ya, belum bahasa Arab. Ya, diskusinya adalah antara subjek dan predikat bahasa Indonesia biasanya muncul kata apa? Itu atau ini mungkin, Mak. Itu, oke. Apalagi? Ini, apalagi? Adalah. Adalah. Baik ya, ada itu, ada ini, adalah. Nah, Bu Siti mau pilih yang mana itu? Allah itu Dari tiga pencipta. pilihan tersebut. Ini, itu, apa adalah? Adalah yang paling cocok. Ya, bagaimana jadinya? Allah adalah pencipta. Oke, bagus. Berikutnya. Wal insanul makhluk.
dan manusia diciptakan. Oke, bagus. Kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Kalau kata dan itu biasanya untuk yang setara apa bukan? Iya, Pak. Setara. Untuk Iya, sesuatu sama. yang setara Iya, atau setara. sesuatu yang bertentangan? Bersama, yang setara. Setara. Yang setara. Yang Setara, setara Pak itu Komandan. dalam bahasa Indonesia dan itu untuk yang setara. Setara. Antara Allahu khaliqun dengan al-insan makhluk itu setara atau bertentangan dari segi makna? Bertentangan, Pak. Bertentangan. Iya, kalau begitu maka kita Bertentangan. berangkat ya menanjak satu tingkat lagi. Sedangkan. Tidak cari dalam bahasa Indonesia. Kira-kira apa dalam bahasa Indonesia untuk dua hal yang tidak setara atau dua hal yang Sedangkan atau kebalikan? Sedangkan. Bu Siti paham idenya? Iya. Ya, kalau tadi kan Ibu sekedar artinya aja, Artinya aja, wadah. dan tapi kan belum sampai berpikir ini posisinya di dalam ini. Iya. Atau bertentangan. Kira-kira apa ide Ibu? Pencipta dan manusia. Ya, bisa melainkan atau sedangkan kalau misalnya bertentangan. Coba Ibu pilih mana yang kira-kira enak didengarkan. Sedangkan kali ya. Coba bagaimana jadinya Ibu? Allah tadi ya dari Allah jadinya. Boleh. Allah adalah pencipta sedangkan manusia diciptakan. Iya, bagus. Itu kan jadi maknanya lebih hidup, gitu ya. Maknanya lebih hidup dari pada sekedar didandanin. Gitu. Iya. Ya, kalau kita kan selama ini mungkin belajar ya semua tambahannya sedangkan. sampai kadang dan manusia sedangkan iya, wah, maknanya bisa banyak ya Pak Guru ya. Betul, gitu ya. Jadi itu yang saya sering katakan kepada ibu bapak ya berkali-kali bahwa satu kata itu maknanya bisa beragam tergantung kepada konteks. Nah, kaitan itu supaya lebih leluasa belajar bahasa. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak dan Guru. bapak lain yang ikut ini. Dan Ada manusia pertanyaan terkait dengan latihan yang baru kita bahas. sedangkan manusia yang diciptakan. Kalau cuman berdua kata saja subjek dan predikat karena ini Allah, kenapa enggak Allah itu Maha Pencipta gitu. Jadi dibuat begitu gimana Pak Guru? Allahul Khaliqu karena cuman berdua. Kecuali kalau yang tadi itu di atas itu ada manusianya, di atas ada Allah. Jadi Allah itu maha pencipta, sedangkan manusia adalah makhluk atau diciptakan. Ya. Oh iya. Boleh. Selama kita masih punya pemahaman, apalagi yang bisa kita jelaskan, boleh itu. Dengan ilmu bahwa itu ada subjek, itu ada predikat. Yang lain ada mungkin pertanyaan, komentar dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutnya. Nomor 5, siapa yang hendak berbagi pemahaman nomor 5? Nomor 5. Silakan nomor 5. Bisa nggak? Kalau bisa. Siapa ibu bapak yang ingin berbagi pemahaman nomor 5? Coba saya Pak Guru. Ya, silakan. Allamallahul insana ma lam ya'lam. Allama telah mengajarkan Allah al-insan manusia malam apa yang Allah telah mengajarkan. Allah dia ketahui. Huwa yu'allimul insana malam ya'lam. Dia sedang atau akan mengajar manusia apa yang tidak dia
tidak dia tahu. Iya, bagus Bu Nurmasari. Sekarang coba ungkapkan bahasa Indonesianya saja. Silakan bahasa Indonesianya saja, Bu. Bahasa Arab di dalam hati, gitu ya. Bahasa Arabnya di dalam hati dan dalam pikiran. Yang terucap adalah bahasa Indonesianya saja. Silakan. Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ya. Kemudian dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Baik. Ada kata alama dan ada kata yu'allimu gitu. Apa beda dua kata tersebut, Ibu? Alama bentuk satu telah. Iya. Kalau yu'allimu sedang atau akan. Iya, bentuk berapa itu? Bentuk dua. Ibu melihat di dalam kata-kata yang ada pada nomor 5 ini, ada yang Ibu bisa kenali kata yang lain yang tidak berwarna kuning, mungkin ada yang Ibu kenali sebagai kata bentuk berapa begitu? Selain alama dan yu'allimu, apa ada kata lain yang Ibu kenali bentuknya? Ya'lam, bentuk Iya, dua. bentuk berapa? Bentuk dua. Bentuk dua, iya, bagus. Baik, terima kasih Bu Nurmasari. Yang lain, apa ada pertanyaan dari apa yang tadi Bu Nurmasari sampaikan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bu Nurmasari. Ya. Tanya Pak Guru. Ada komentar, ada pertanyaan? Dari Dadang Pak Guru. Silakan Pak Dadang. Iya Pak Guru, huwa itu menggantikan kata gantinya Allah ya Pak Guru ya. Ya. Apakah kata huwa gantikan kata Allah begitu Pak Guru? Betul. Pertanyaannya. Huwa itu untuk Allah, ya betul. Kemudian kebesarannya dia itu Allah di dalam yang mana ya Pak? Lihat dulu, lihat Allah aja. Iya, dia tuh dianya siapa? Dia itu Allah. Ngerti ini tetap dia. Kita ruang itu mana? Kan balik dia itu siapa? Lihat dengan asisten. Dia kan. Oke. Maaf Pak Dadang, ada gangguan. Gimana Pak? Huwa ini untuk Allah. Oke, berikutnya apa? Iya kan menggantikan kata Allah huwa itu. Kemudian menunjukkan kebesaran Allahnya di dalam kalimat yu'alimu al-insan itu ada tidak Pak ya Pak Guru ya? Menunjukkan kebesarannya. Iya betul Pak Guru. Ya, mohon maaf belum nyampe ke situ ilmunya. Kalau menunjukkan kebesaran belum nyampe ke situ ilmunya. Ini baru pada pengenalan bentuk aja dulu ya. Mungkin nanti kalau ada yang sudah tahu ya bisa berbagi, tapi saya belum sampai ke situ ilmunya. Ada yang lain yang Pak mungkin Guru, saya bisa komentari? Pak Guru. Ya, Pak Guru. Saya hanya menanya, kan tadi kalau di sini kan yu'alimu itu Allah dia mengajarkan, artinya ini kata bentuk pertama. Yang mana yang bentuk pertama Pak? Ini kata bentuk yang kedua, ya. Terus yang saya tanyakan itu adalah intinya ini, apa beda ya'lamu sama ya'lam? Karena kalau di sini tadi dikatakan bahwa ya'lam itu adalah bentuk kedua juga. Ya'lamu
kan bentuk kedua juga. Nah, ini Iya. artinya apa? Apakah artinya samakah? Sama, Artinya sama, artinya ketahui sama. sama. Artinya sama. Oh, jadi lam sama apa? Ya, mati apapun tidak pakai Itu soal bunyi nanti ya. oh, Untuk pemula fokus ke huruf dulu. Soal bunyi nanti. Oh, jadi kita hanya memfokuskan di apa namanya, di bentuk titik dua di depan Ya, itu aja. situ dulu ya. Situ Itu aja. dulu. Oke. Soal ya'lamu dengan ya'lam nanti ya. Oh, ya. Kalau sudah tiba masanya baru kita bahas. Ya, oke. Yang lain? Ada lagi komentar, pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor ke-6. Silakan, Ibu Bapak, siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk nomor 6? Halo. Silakan. Ya, Pak. Oke, saya Pak. Ya, silakan. Allahul ladzi khalaqal insan. Allah yang telah menciptakan manusia. Ya. Huwallazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak ketahui, yang tidak ketahui, Pak. Iya, bagus. Ya. Itu ada berapa kata yang Ibu kenali bentuknya di nomor 6? Yang mana, Pak? Yang Ya, dua, yang pertama. Pengetahuan Ibu ya, pengetahuan Ibu, kata mana saja yang Ibu kenal bentuk-bentuknya? Yang Allah bentuk berapa? Oh, yang kholako itu bentuk pertama, Pak. Iya, bagus. Apa cirinya? Cirinya AA. Sehingga apa maknanya kalau itu bentuk pertama? Masa lampau. Jadi apa maknanya? Telah. Iya, telah apa, Bu? Telah menciptakan. Iya, bagus. Apalagi? Kata apa lagi yang Ibu bisa kenali bentuknya? Alama. Iya, bentuk berapa? Alama itu kata lampau juga, Pak. Oke, bentuk bagus. Lampau. Jadi apa maknanya? Telah. Telah apa, Bu? Telah mengajarkan. Iya, bagus. Apa masih ada yang lain yang bisa dikenali bentuknya? Ya'lam. Ya'lam. Bentuk berapa Ibu kenalnya? Ya'lam bentuk kedua, Pak. Sedang. Bagus. Oke, bentuk kedua diawali dengan huruf apa? Iya, Pak. Iya, baik. Kalau ada ya di bentuk kedua, kita bisa menduga di situ ada kata ganti apa yang bisa dipahami? Ini huwa, Pak, huwa. Dia. Huwa itu apa artinya? Dia. Berarti ya'lam apa artinya? Ya'lam sedang mengajarkan. Iya, Pak, sedang mengajarkan ya'lam. Iya, bagus. Kalau yu'allimu apa, Bu? Kalau yu'allimu? Yu'allimu telah mengajarkan ya. Enggak, maaf, Pak. Yu'allimu sama, Pak, dengan ada iya-nya, Pak. Jadi sedang. Ya. Sepenuhnya sama atau ada bedanya, Bu? Yu'allimu dengan ya'lam. Yu'allimu kayaknya sama deh, Pak. Sama persis atau ada bedanya, Bu? Bedanya hanya saya belum paham, Pak. Oke, bagus. Kalau begitu coba Ibu buka halaman 10-11. Ya'lamu
Ada ilmu ya tadi apa, Bu? Kata ganti apa? Dia. Oke, jadi maknanya apa? Yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Coba dari awal, Bu. Huwallazi 'allamal insan malam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya, bagus. Baik. Ibu Bapak yang lain ada pertanyaan? Dari nomor 6 yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Ois. Tidak ada? Pak Guru, Ya. Guru, mohon maaf Pak Guru. Di sini Pak Guru yang ya'lam di sini, maaf tadi di bacaan yang saya coba pemahaman saya di yang nomor 2 itu di baris ketiga ya'lami. Di situ kan ada manusia Pak Guru, berarti kata ya-nya tidak terpakai kata gantinya itu ya Pak Guru ya. Ya'lamil Kita insana. istilahkan dengan apa, Bu? Kita istilahkan dengan apa? Pemahamannya? Apanya Pak Guru? Kita istilahkan dengan apa? Makna yang kita pahami? Dia itu apa? Maksudnya kita posisi istilahkan dengan apa? Dia Pak Guru. Kita istilahkan dengan apa dia? Kata ganti dia. Kata ganti, ya. Kata ganti itu kalau yang asli nggak datang. Tidak ada. Oh. Iya. Oke. Iya ya Pak Guru. Berarti di sini Gimana? Maksud saya yang di manusia ini Pak Guru yang di nomor 3 berarti karena ada manusianya dianya tidak terpakai gitu Pak Guru. Ya, betul. Karena tadi kita merujuk kepada gitu ya, merujuk kepada pemahaman dasar kata ganti. Karena itu beda ya. Kalau di atas lam yang al-insan. Nah, kalau di bawah lam ya lam saja gitu. Sehingga kalau di atas siapa yang tidak tahu? Manusia. Ada al-insan. Jadi manusia tidak tahu gitu. Manusia tidak tahu. Tapi di sini lam ya lam. Siapa tidak tahu? Manusia juga tidak tahu. Tetapi di sini tidak ada kata manusianya. Sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Maka pada konteks seperti itu kita menggunakan kata dia sebagai kata ganti untuk maksud manusia. Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Ya, latihan kita terakhir menjodohkan. Latihan kita yang terakhir adalah menjodohkan. Sebelah kanan, Ibu Bapak jodohkan dengan yang sebelah kiri. Kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu yang sebelah kanan. Apa? Yang nomor 1? Iqra'ul Quran. Al-Quran. Al-Quran. Nomor 2-nya? I'lam annallahal-ladzi. Nomor 3? Rabbuna yu'allimu. Nomor 4? Yu'allimu. Allahul ladzi khalaqal insan. Allahul ladzi khalaqal insan. Ya, bagus. Yang nomor 5? Al-Ustadu Abdurrahim. Ya, bagus. Itu kata-kata itu dicarikan pasangan yang cocok ya dari ungkapan-ungkapan yang ada di sebelah kiri. Ayo kita baca sama-sama, ada ungkapan apa saja yang bisa dipilih di sebelah kiri. Yang pertama ada ungkapan apa? Al-insan ma lam ya'lam. Al-insan ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, Ya Ustaz Abdurrahman. Ya Ustaz Abdurrahman. Yang ketiga, Rabbunal Akram. Ya, Rabbunal Akram. Yang keempat, Yaqra'ul Quran. Ya, bagus. Yang kelima,
Allamal insan. Ya, kemudian yang terakhir. Wal insan makhluk. Ya, bagus. Apa ada ungkapan-ungkapan yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri yang belum terpahami atau yang terlupa maknanya? Tidak ada ya. Oke, nanti ibu-ibu, bapak-bapak itu dikasih ditarik garis aja ya cara mengerjakannya. Ya, tapi kalau ibu bapak ada yang sudah bisa menulis ulang tulisan Arabnya itu juga bagus. Tapi jika ibu bapak belum terbiasa menulis tulisan Arab, maka caranya adalah cukup dengan menarik garis dari kanan ke kiri sesuai dengan pasangan yang cocok. Yang lebih penting adalah pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan nanti kita ada waktu ya. Ada waktu untuk melihat hasil perjodohan, hasil memasangkan sebelah kanan dan sebelah kiri, maknanya apa gitu ya. Kalau kalimat yang pertama di sebelah kanan digabung dengan kalimat terakhir di sebelah kiri, itu akan melahirkan makna apa, kira-kira begitu. Yang penting nanti dilihat dari kecocokan maknanya. Apa bisa dimengerti tugas untuk yang kelima ini, ibu bapak sekalian? Iya. Ada pertanyaan? Ini ada satu yang bukan jodohnya ya Pak Guru. Bukan satu, nggak ada jodoh. Iya, sebelah kiri. Kalau sebelah satu nggak ada jodohnya. Ya, sebelah kanan itu supaya nanti yang nomor terakhir itu jangan dapat sisa, kira-kira begitu. Ya, yang terakhir jangan dapat sisa, tapi dia juga nanti berhak memilih dari dua. Gitu. Jadi tetap akan memilih, bukan dapat sisa. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk semakin tetap dan semakin dekat dengan teks-teks bahasa Arab. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya kajian kita, latihan yang kelima, maka berakhir sudah pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Ya, kalau ada pertanyaan yang belum bisa jawab karena ilmu kami belum nyampe setinggi itu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Kita syukuri dengan hamdalah, kemudian kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Kesediaan untuk Bu Siti. Pak Erta. Ya, gimana Bu Susi? Mungkin khususan ini saya mohon doa. Ibu dan bapak saya sedang sakit di rumah sakit. Yang ibu sudah masuk rumah sakit dan bapak masih tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena sudah sangat sakit. Doanya. Ya, mari kita doakan dengan keikhlasan kita bersama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit termasuk Budi, orang tua Bu Susi, ibu ayah undang dari teman kita Bu Susi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang terbaik di dunia dan akhiratnya. Di akhir, Allahumma yashfi, Allahumma tashafi mardona bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Allahumma ya Allah anta syafi fi maradona shifaan ajilan shifaan la yughadiru amin amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak ya, semoga kita yang diuji dengan penyakit diberikan keteguhan dan kekuatan iman sehingga ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.